pemirsa, kita sampai di penghujung acara Butiran Ilmu. Sebelum sampai di kesimpulan terakhir, saya mau kasih kesempatan dulu ke Habib, nanti Pak Kiai ya. Pak Habib, mungkin dijelaskan lebih jauh intinya bahwa sunnah ini membantu kita begitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sunnah banyak sekali membantu kita. Jadi ketika kita menemukan firman Allah di Al-Quran dan kita tidak mengerti secara detail pemaknaannya, maka kita merujuk kepada sunnah. Kita menjadikan Nabi sebagai figur kita. Kita menjadikan Nabi sebagai suri tauladan kita. Maka sudah seyogyanya dan sejatinya kita menjadikan Nabi sebagai panutan kita dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Orang ketika dia menjadikan seorang public figure saja sebagai panutannya, dia akan ikut gayanya, cara pakaiannya, cara rambutnya, cara make upnya, dan lain sebagainya. Karena itu jadi trend centernya dia. Umat muslim yang sejati, umat muslim yang benar-benar mau menghadirkan cinta sama Allah dan Nabinya itu selaras berjalan, maka dia akan jadikan Nabi ini benar-benar trend centernya. Bagaimana cara tidurnya Nabi, bagaimana cara Nabi berjalan, bagaimana Nabi menunjuk orang. Nabi kalau menunjuk orang tidak pernah memakai satu jari, tetapi dengan seluruh tangannya. Dan kalau menjabat tangan, Rasul adalah orang yang pertama kali yang mengulurkan tangannya dan orang yang pertama kali berusaha untuk melepas tangan. Nggak pakai gengsi. Kalau orang memanggilnya, Rasul membalikkan badannya seluruhnya, tidak hanya membalikkan kepalanya saja. Kita tidak akan bisa persis seperti Nabi. Tidak mungkin itu. Karena Nabi adalah manusia. Mengejar sampai ke sana boleh ya, berusaha. Nabi, tetapi kita berusaha untuk mengikuti Nabi semaksimal mungkin yang kita dapat lakukan. Dan itu jadi pedoman kita ya. Pak Kiai, kita kan sudah sampai kesimpulan Pak Kiai ya. Diingatkan kembali Pak Kiai, bukan cuma pentingnya, tapi kalau kita tidak kemudian menjalankan sunnah Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi wa nusrihi jahannama wa sa'at masira. Shadaqallahul adzim. Ayat ini adalah barang siapa yang membedai dari yang dilakukan Rasul setelah ada petunjuk yang jelas. Dan dia juga beda dengan ulama-ulama atau orang-orang mukmin yang lakukan biasanya seperti Rasul itu. Maka tempat dia adalah di neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu adalah tempat seburuk-buruknya tempat. Ini kok masih ada orang yang berani untuk beda dengan Rasul atau bahkan ingkar kepada sunnah. Amatlah berani. Sementara ia belum paham agama dengan baik. Kalau dia itu ulama misalnya seperti Imam Hanafi, tidak memakai hadis ahad, itu hanya tidak memakai. Tidak memakainya karena tidak dibuat hujjah, tidak dibuat dalil. Tapi bukan ingkar. Tapi karena ada hadis yang lebih kuat untuk dipakainya. Itu bukan dibuat dalil kemudian Imam Hanafi, Imam Malik nggak pakai hadis ini, jangan ditiru. Imam Hanafi, Imam Maliki itu dalam ranah ijtihad tidak memakai itu, bukan berarti ingkar. Kalau tidak mengikuti hadis atau tidak mengikuti sunnah Rasul hanya beberapa hal, nggak masalah. Jadi tentunya kita juga mesti melihat nih kasus demi kasus. Yang penting begini Mbak Lula, yang penting begini, pinter dulu baru ngomong. Jangan ngomong. Jangan nggak punya ilmu terus ikutan ngomong. Itu yang apalagi penting. Terus kemudian ngubah-ngubah ceritanya, aturannya ya gitu ya. Habib Abdurrahman, terima kasih banyak sudah hadir jauh-jauh dari ND ya. Mudah-mudahan di sana walaupun kita minoritas muslimnya itu bisa kemudian bisa hidup toleransinya dengan baik ya. Pak Kiai, terima kasih banyak Pak Kiai ya. Selamat perjalanannya kembali ke Semarang ya. Baik. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita mengenai sunnah Rasul, di mana kita sudah bahas semuanya. Yang pasti sunnah Rasul ini jadi pegangan buat kita untuk kemudian mengamalkan, menjalankan Al-Quran dengan lebih baik. Karena bahasa Al-Quran belum tuh bisa kita mengerti dengan jelas. Akhirnya saya selalu mengatakan jangan tinggalkan butiran ilmu menjadi hasanah bagi para pencari ilmu. Akhirnya saya Lula Kamal mewakili seluruh kerabat kerja dari Butiran Ilmu pamit. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin.
Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mencintai orang miskin. Mari dengan rata kita bagi cahaya matahari. Mari dengan rata kita bagi cahaya bulan. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh